Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosniar SPD, salah satu guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 2 Banda Aceh. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Program Studi Sejarah tahun 2024 di LPTK USK. Nomor peserta 201699529210. Nomor induk mahasiswa 230650501165. Hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Banda Aceh. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini semuanya? Baik. Sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, kita akan membaca doa dulu. Mari Furka mewakili kawan-kawannya. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Ya anak ibu, untuk hari ini kita absen dulu. Siapa yang datang hari ini? Nafis ya? Ada berapa orang yang datang? Satu orang ya? Oke. Jadi yang lain hadir semua? Hadir. Nafisnya sakit ya? Yang lain hadir. Di pertemuan yang minggu yang lalu, pembelajaran kita hari itu apa? Siapa yang masih ingat? Tentang kerajaan Islam di Indonesia. Masih ingat ya anak-anak ibu semua ya? Jadi untuk materi minggu ini kita akan mempelajari tentang masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Adapun sebelum kita memasuki pembelajaran itu, ibu akan menjelaskan tentang manfaatnya. Ada 3, yaitu pertama, pemahaman sejarah. Siswa akan memahami sejarah bangsa dan negara mereka serta bagaimana kolonialisme dan imperialisme Eropa telah mempengaruhi perkembangan Indonesia. Yang kedua, kesadaran identitas mempelajari kolonialisme membantu siswa memahami identitas budaya dan nasional mereka serta bagaimana perjuangan para pahlawan dan memperjuangkan kemerdekaan. Ketiga, pembelajaran nilai. Siswa dapat mengambil pelajaran tentang penindasan, perlawanan dan nilai-nilai keadilan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya adalah tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Inggris ke Indonesia. Kedua, menganalisis permasalahan yang diberikan guru. Nah, anak ibu ingin bertanya tentang masuknya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia pada tahun abad keberapa? Siapa yang tahu? Pada abad ke-15, Bu. Ya, hampir tepat. Mungkin yang lain kawannya ada yang ingin menjawab? Berapa? 17. 17. Sebelah sana? 18. Belum tepat. Ya, jadi abad keberapa? Ibu akan menjawab abad keberapa masuknya kolonialisme dan imperialisme
Eropa ke Indonesia dimulai pada abad ke-16. Nah, dengan kedatangan bangsa Portugis di wilayah Nusantara. Ya, itu dia. Setelah itu selanjutnya Belanda mengambil peran dominan dengan mendirikan VOC pada tahun 1602. Mereka menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Eksploitasi sumber daya alam, sistem tanam paksa, serta praktik ekonomi yang merugikan penduduk asli menjadi kunci penguatan kekuasaan Belanda. Nah, dari materi ini, di sini ada ciri-ciri kolonialisme dan imperialisme dulu dan kini. Nah, dulu bagaimana? Yang pertama, penjajahan wilayah oleh negara-negara Eropa atau kekuatan lain untuk eksploitasi sumber daya dan ekonomi. Yang kedua, dominasi politik dan budaya oleh negara penjajah. Ketiga, penggunaan kekerasan dan penindasan terhadap penduduk asli. 4, pembentukan struktur sosial yang merugikan penduduk lokal. Itu yang dulu. Yang kini, pertama, penjajahan ekonomi melalui praktik-praktik seperti dominasi pasar, utang dan kontrol terhadap sumber daya alam. Yang kedua, dominasi politik dan pengaruh di tingkat global melalui aliansi, intervensi militer dan lembaga-lembaga internasional. Ketiga, eksploitasi tenaga kerja murah dan sumber daya alam di negara-negara berkembang. Keempat, perkembangan hegemoni budaya melalui media massa dan teknologi informasi. Jadi kedua periode ini memperlihatkan bahwa kolonialisme dan imperialisme memiliki dampak dan signifikan terhadap kehidupan manusia dan struktur sosial di seluruh Indonesia atau seluruh dunia, ya. Nah, apa guna sejarah dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, Ibu? Siapa bisa jawab? Pertama apa? Budaya dan tradisi sejarah membentuk. Ya, pertama budaya dan tradisi. Sejarah membentuk budaya dan tradisi bangsa. Jadi yang kedua tentang apa? Bahasa kita sehari-hari, ya. Kalau sehari-hari kita berbahasa Indonesia di sini. Kalau di rumah berbahasa ada kita Aceh, semacam suku, ya. Dan berkembangnya bahasa Indonesia dipengaruhi oleh sejarah, terutama oleh pengaruh bahasa Melayu dan kontak dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga apa? Pendidikan, kurikulum sekolah sejarah Indonesia untuk memahami asal-usul dan perkembangan negara, budaya, dan masyarakat. Yang keempat, tentang politik. Nah, guna sejarah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang kelima, identitas nasional. Nah, jadi semua itu membuktikan bahwa sejarah tidak hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi juga membentuk arah dan identitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk berkembang oleh kolonialisme dan imperialisme Eropa Indonesia, kita mempelajari 3 materi. Yang pertama tentang lalu lintas perdagangan apa? Perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa. Yang kedua, lahirnya. Ya, yang ketiga, perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme. Setelah itu lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Berikutnya perebutan, sudah tadi, ya.
perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan LKPD, mari dibagikan kelompok 3 kelompok. Kita kerjakan tugas LKPD-nya dan menempel, baru nanti setelah itu perwakilan per kelompok maju ke depan 1 orang per kelompok memaparkan materi yang dikerjakan. Lalu baru nanti kita simpulkan dari hasil materi pembelajaran hari ini tentang kolonialisme dan imperialisme. Sekarang anak ibu tolong dibagikan menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan tugas kalian untuk mengerjakan bersama kawan-kawan. Silakan. 3 kelompok ya. 1 kelompok 5 orang. Sekarang ibu akan membagikan LKPD yang kalian kerjakan per kelompok masing-masing. Nah, semua kelompok sudah dapat. Jadi kalian di setiap kelompok kan beda-beda materinya, ya kan? Beda-beda judulnya. Kalian mengerjakan yang ada, kalian baca dulu. Setelah kalian baca, baru jawab LKPD di lembar belakangnya. Nah, setelah itu karton ini gunanya, kalian lihat di soal yang ibu kasih di situ, kalian baca, yang memotong lalu ditempelkan di sini di karton yang sudah disediakan. Tinggal kalian baca dulu, baru dijawab. Yang soalnya di kertas ini sebagian yang harus ditempelkan hasil yang didapatkan dari soal di situ. Nah, sudah jelas? Sekarang bisa dikerjakan.
selesai yang tugas Ibu kasih LKPD tadi? Ya, sudah selesai semua. Mari kita perwakilan dari satu kelompok maju ke depan untuk presentasikan. Kelompok satu dulu ya. Kelompok satu silakan maju ke depan. Maju di situ aja Bu. Masukkan ke kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Poin pertama yaitu perdagangan di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pada masa praksara, penduduk Indonesia sudah dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Barang yang diperdagangkan selama pelayaran berupa garam, tembikar, dan alat-alat perhiasan. Perdagangan berikutnya berada pada masa Hindu, Buddha, dan lebih berkembang pada masa kekuasaan Islam. Wilayah-wilayah yang dikunjungi adalah Tiongkok, India, Vietnam, Tanah Bentikra, Pahang, dan Thailand. Pedagang-pedagang Tiongkok dari Arab juga sudah mengenal Maluku, bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Nah, poin kedua yaitu masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis dibawa masuk oleh Afonso de Albuquerque pada tahun 1511 sampai dengan 1526. Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511 dengan dikuasainya Malaka pada Nusantara dapat dikuasai secara utuh. Pada tahun 1512, Portugis berlayar ke Maluku dan disambut baik oleh kerajaan Ternate. Portugis disingkirkan oleh Belanda pada tahun 1599. Poin ketiga yaitu masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Spanyol hanya berada 8 tahun di Indonesia, yaitu tahun 1521 sampai dengan 1529. Spanyol pertama mendarat di Filipina di bawah pimpinan Ferdinand Magellan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sebastian Elcano dan mendarat di Tidore pada tahun 1521. Menerima baik kedatangan Spanyol karena ingin menyaingi Ternate yang sudah bekerja sama dengan Portugis. Spanyol harus keluar dari Indonesia karena serta wilayah jajahan dengan Portugis. Perjanjian Saragossa di Spanyol pada 22 April 1529 mengharuskan Spanyol keluar dari Maluku dan berdagang ke Filipina. Kami akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami, yaitu peninggalan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada. Nih, di sini yang pertama ada kapal. Dan juga ada botol yang berisi surat. Dan di sini juga ada foto-foto Kompas. dan kompas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menampilkan kerja kelompoknya tadi, sudah mempresentasikan sama kawan-kawannya. Jadi mungkin ada kelompok yang lain yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang apa yang menjadi pendorong utama masuknya kolonialisme Eropa ke Indonesia. Baik, terima kasih sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pencarian rempah-rempah dan keinginan untuk menguasai perdagangan internasional. Itu jawabannya. Terima kasih. Bagi kelompok 2 yang tadi sudah jelas? Tepuk tangannya, apresiasi. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Maulana dari kelompok 2. Berdiri saya di sini untuk mempresentasikan akhirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Poin pertama adalah ambisi bangsa Eropa dalam melakukan penjajahan samudera adalah untuk berdagang. Penjajahan bangsa Eropa dimulai pada abad 15 dan 16. Penjajahan bangsa Eropa dipelopori oleh Portugis dengan 3 misi. Yang pertama, gold atau kekayaan. Yang kedua, glory atau kekuasaan. Yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen Katolik. Pangeran Portugis Dom Henrique mendorong para pelaut untuk melakukan penjelajahan pada tahun 1415. Portugis berhasil tiba di pantai utara Afrika. Di sana banyak pedagang Arab yang berdagang emas. Dan saya akan langsung mempresentasikan peninggalan lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa. Seperti yang dilihat di sini sudah ada koin, peta, kapal, dan rempah-rempahnya. Sekian dari saya dari kelompok 2. Mohon maaf ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 menampilkan kerja kelompoknya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anasya Mirul ingin mempresentasikan atas kerja kelompok kami untuk lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa. Perdagangan melalui jalan sutra. Sebelum bangsa Eropa mempelopori penjajahan samudera, Tiongkok sudah lebih dahulu membuka jalur perdagangan dunia. Pada tahun 1395 Masehi, Tiongkok merintis jalur perdagangan yang dinamai jalur sutra atau Silk Road. Jalan sutra ini menghubungkan Asia bagian timur, Asia Tenggara, kawasan Mediterania, dan Eropa. Jalur ini panjangnya berkisar 6,400 km dan digunakan selama 1,500 tahun. Komoditas yang diperdagangkan berupa emas, batu giok, teh, rempah-rempah, dan kain sutra. Jalan sutra tidak hanya dilalui oleh para pedagang Tiongkok, namun dilalui oleh perdagangan dari Seleukia, Antioquia, Alexandria, dan Persepolis. Dan berikut hasil kerja kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana apresiasi untuk kelompok 3 anak-anak ibu semua. Yang materi kita pelajari hari ini adalah apa tadi nak materinya? Tentang kolonialisme dan imperialisme di Eropa. Ya, di Eropa Indonesia. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari materi hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Setelah mempelajari masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini membawa dampak yang mendalam pada sejarah dan perkembangan Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, perdagangan dunia di wilayah Nusantara telah berlangsung selama berabad-abad dengan kerajaan-kerajaan lokal memainkan peran penting. Namun, dengan kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16 terjadi pergeseran besar dalam lalu lintas perdagangan dunia. Kolonialisme dan imperialisme Eropa membawa konsekuensi politik, ekonomi, dan sosial. Setelah itu, yang signifikan bagi Indonesia, bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda bersaing sengit untuk menguasai sumber daya alam dan jalur perdagangan di wilayah ini. Dominasi Belanda terutama ditandai dengan pendirian VOC dan sistem tanam paksa.
Meskipun terdapat perlawanan dan berbagai kelompok masyarakat Indonesia, Belanda berhasil mempertahankan hegemoninya di Indonesia hingga abad ke-20. Sejarah ini menunjukkan kompleksitas dinamika global dan lokal yang membentuk Indonesia modern, sambil mengingatkan akan pentingnya memahami warisan sejarah untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan perjalanan bangsa. Itu kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Ya, sudah jelas anak ibu? Sudah. Jadi lebih dan kurang untuk materi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua untuk pemateri hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Sudah selesai. Jadi hari ini selesai untuk materi hari ini. Ibu ada sebuah karya inovasi spinner education. Kita akan maju per kelompok mewakili untuk maju ke depan untuk ambil pertanyaan yang ada di sini, memecahkan satu permasalahan. Nah, maju satu orang di sini, nah, kelompok satu. Ya, ambil yang dari sini. Soalnya adalah profesional. Langsung utara. Iya, warna biru. Kalau biru, ambil yang biru apa yang nah, baca aja. Paham letaknya di mana itu? Paham letaknya di mana? Malaysia. Di Malaysia, oke. Coba tempelkan. Iya. Mana tepuk tangannya? Terima kasih untuk kelompok satu. Kita kelompok dua bisa maju. Ke depan yang satu lagi. Sebuah faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan di samudra. Jawaban: 1. Konstantinopel. 2. Berkembangnya teknologi pelayaran. 3. Berkembangnya merkantilisme. 4. Menjalankan misi 3G. Udah, mana tepuk tangannya untuk kawannya? Kelompok 3, silakan. Bangsa Portugis dikuasai oleh Alfonso de Albuquerque. Ya, mana tepuk tangannya? Nah, anak ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Nah, ada berapa yang kita pelajari? Ada berapa materi anak ibu hari ini? 3. Ya, apa saja? Lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa. Ya, yang kedua lahirnya kolonialisme. Dan invasi bangsa Eropa. Ketiga, Perkembangan bangsa Eropa di Indonesia. sudah mengerti tuh materi hari ini anak ibu, sudah paham ya, sudah jelas ya. Dan untuk berikutnya, jadi untuk motivasi hari ini yang kita pelajari materi pelajaran apa itu? Untuk memotivasi kita, sejarah itu adalah penting. Sekarang dari masa yang lalu sampai masa yang kini, sebelum kita merdeka sampai sekarang sudah merdeka, motivasinya adalah anak-anak ibu harus belajar yang giat. Pentingnya kemerdekaan ini, sudah merdeka kita. Jadi anak-anak ibu harapkan ke depan bisa mempelajari tentang sejarah yang sudah lampau, bagaimana yang kita rasakan saat ini sudah merdeka. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita cukup. Sekarang kita baca doa pulang dulu. Silakan perwakilannya membaca doa pulang. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allah
wasallim. Amin. Dan cukup sekian anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam